hamba itu adalah pencinta, Allah itu kekasih, sehingga hubungan antara hamba dan Tuhannya itu, hamba dan Allah adalah hubungan cinta kasih. Dan sebagai seorang pencinta yang baik, dia akan dipenuhi dirinya, dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah, sehingga kemanapun wajahnya dihadapkan, semuanya yang dia lihat hanya wajah Allah. Dan semua yang dia lakukan itu merupakan ekspresi kerinduannya kepada Allah, ekspresi kerinduan untuk mengembali kepadanya secara utuh, secara baik, secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Beberapa waktu lalu saya menonton video wawancara Denny Cagur dengan Fajar Setboy yang tangisannya memenuhi ruang-ruang internet dan sosial media kita belakangan ini. Dan terlepas dari fakta bahwa kita semua terhibur dengan kejujuran dan ketulusan kemanusiawian Fajar dalam mengekspresikan patah hatinya. Fajar, kenapa nggak cerita ulang Fajar kejadian? Saya di Hoya tadi, saya waktu dapet yang saya punya cewek. Baru saya dusu-dusu dia jaga lari. Baru DP taman bilang yang cewek, dia bilang Fajar ngambak dusu pada dia percuma, dia suruh berjalan dengan DP cowok ada di muka sekolah itu. Ya, dari awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuman dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Fajar. Biar tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Ya Allah. Dengan kapasitas emosionalnya di usia semuda itu, saya justru melihat ada hal yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi pada Fajar, dan itu mengingatkan saya pada kisah Laila Majnun. Kisah Laila Majnun ini adalah kisah yang sangat familiar bagi masyarakat Arab dan menjadi sangat terkenal di tangan Nizami, salah seorang penyair Persia. Dan kisahnya mirip dengan Fajar dalam artian sebagaimana Fajar, Qais di dalam Laila dan Majnun ini adalah orang yang dia hatinya dipenuhi oleh cinta yang meledak-ledak, meletup-letup, berdarah-darah kepada Laila, yang karena cinta yang sedemikian besar itu kemudian membuat dia terbakar oleh cintanya dan menjadi gila. Nah, karena dia menjadi gila, kemudian orang tua Laila melarang pernikahan antara Qais dan Laila, dan sebagai gantinya menikahkan Laila secara paksa kepada seorang saudagar asal suku Thaqif di Thaib. Laila juga padahal mencintai Qais, tapi keduanya terpisahkan oleh pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua Laila karena orang tua Laila tidak mau punya menantu yang gila. Nah, karena itu kemudian bertambah patah hatinya Qais, kemudian dia meninggalkan sukunya, mengembara ke gurun-gurun, menjadi orang asing yang juga asing terhadap dirinya sendiri, sehingga orang-orang iba dan kasihan kepadanya, dan setiap hari dia mungkin hanya menciptakan puisi untuk mengekspresikan ratapan hati kesedihannya yang sedemikian dalam karena tidak bisa bersatu, tidak bisa merajut kasih dengan Laila yang dia inginkan. Nah, dan mungkin situasi serupa mirip dengan yang dirasakan oleh Fajar Setboy yang kemudian ngerasa perjuangannya tidak dihargai, yang kemudian ngerasa gara-gara LDR cintanya harus kandas, yang cintanya kandas karena kalah oleh laki-laki glowing, dan seterusnya gitu. Nah, tapi menariknya adalah walaupun mungkin kisah Laila Majnun ini dilihat sebagai romansa atau kisah cinta antar manusia, yang mungkin justru malah terlihat kok berlebih-lebihan, terlalu diromantisasi, sebetulnya kisah Laila Majnun ini banyak digunakan alegori hubungan antara hamba dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam tradisi Sufisme. Dalam Sufisme, hamba itu adalah pencinta, Allah itu kekasih, sehingga hubungan antara hamba dan Tuhannya itu, hamba dan Allah, adalah hubungan cinta kasih. Dan sebagai seorang pencinta yang baik, dia akan dipenuhi dirinya, dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah, sehingga kemanapun wajahnya dihadapkan, semuanya yang dia lihat hanya wajah Allah. Dan semua yang dia lakukan itu merupakan ekspresi kerinduannya kepada Allah, ekspresi kerinduan untuk mengembali kepadanya secara utuh, secara baik, secara tepat.
Makanya kemudian Rumi misalkan dalam Masnawi menggambarkan manusia sebagai seruling bambu yang dia tercerabut dari rumpun bambu yang di mana dia berasal, kemudian dia dibuat menjadi seruling, dan kesenduan suara seruling itu menggambarkan kerinduan kita yang menyayat hati, yang pilu, yang sedih, yang malang untuk mengembali kepada muasal kita. Setali tiga uang juga sama gitu, Robiah Adawiyah ketika sakit, kemudian dicoba ditolong dengan dihadirkan tabib dan lain sebagainya, itu bilang bahwa gak ada seorang pun dokter yang bisa menyembuhkan lukaku, karena luka ini berasal dari kesedihan, kesepian di dalam diriku, dan hanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhkannya. Saking dalamnya kesadaran cinta kasih yang membuat segala cinta-cinta yang semu terhadap hal-hal selain Allah itu menjadi hilang. Dia majnun atau terhalang dari cinta-cinta yang sifatnya semu karena seluruh dirinya, seluruh hatinya sudah dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Dan itu yang kemudian saya pikir bisa kita pelajari bersama dari cinta yang diekspresikan oleh Fajar tadi. Yang kemudian ini berhubungan juga dengan pada bagaimana karena kita meyakini bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan cinta kasih, kita pencinta, Allah Maha Kekasih. Allah memberikan batasan kepada kita bahwa walladzina amanu asyadu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Artinya adalah bahwa semua cinta kita kepada hal selain Allah itu harus dilandasi cinta kita kepadanya, dan tidak boleh melebihi cinta kita kepadanya. Kalau kita mencintai sesuatu melebihi cinta kepadanya, maka kita menduakannya atau syirik kepadanya. Sedangkan la syarika lahu, sedangkan Allah tidak meridhoi kesyirikan, dan syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak termaafkan. Makanya kemudian penting bagi kita untuk mengukur cinta kita kepada segala sesuatu, apakah cinta itu bersumber dari mata air kecintaan kita kepada Allah, dari hub kita kepada Allah, dari mahabbah kita kepada Allah, ataukah cinta itu justru berasal dari sumber yang lain yang sifatnya semu semata, yang kemudian mengalahkan cinta kita kepada Allah. Cinta kepada pekerjaan, cinta kepada pasangan, cinta kepada uang, kekuasaan, teman, cinta terhadap sanjungan, dan lain sebagainya. Kita senantiasa harus mengukur semua itu agar semua cinta yang kita miliki untuk hal-hal selain Allah itu adalah bagian dari ekspresi cinta kita kepada Allah. Kita cinta terhadap pasangan kita karena kita tahu bahwa itu adalah bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita laksanakan. Kalau kita tidak mencintai pasangan kita secara benar, maka itu sama saja dengan kita tidak mencintainya. Kita mencintai anak kita karena dia adalah amanah dari Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka kita mencintai anak kita sebagai bagian dari bukti bahwa kita mencintainya. Dan seterusnya bisa kita tambahkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan itu. Yang kedua yang ingin saya bahas dalam episode kali ini adalah terkait Rabbani yang dia melakukan kampanye yang lagi-lagi kontroversial. Rabbani dia seolah-olah sedang melakukan dakwah, tapi kok dalam dakwahnya ada unsur kata yang itu menyakiti, menyinggung, atau kontraproduktif. Dia ingin mengajak orang berkerudung, tapi dengan menghina orang yang tidak berkerudung atau orang yang berpakaian seksi sebagai orang yang bodoh. Nah ini jadinya bingung juga nih, kalau kita mau ngajak seseorang makan nasi, apakah kita harus menghina dia yang saat ini sedang makan mie misalkan? Kan nggak bisa seperti itu. Kalau Rabbani ingin mengajak orang berkerudung, apakah mereka akan mau dengan Rabbani menghina mereka ketika mereka sebelum memakai kerudung? Kan nggak mungkin gitu. Padahal Rasul sudah mengingatkan juga gitu bahwa dakwah itu kan mengajak ud'u ila sabi rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ajaklah dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, dan kalau bisa dengan uswah yang baik juga, uswatun hasanah juga gitu. Nah ini jangankan uswah hasanah, mau'izah hasanah pun tidak terpenuhi karena yang dia lakukan adalah justru mengejek. Tapi ini bukan sekali ini saja Rabbani melakukan itu. Dulu juga Rabbani pernah melakukannya ketika Rina Nose memutuskan untuk melepas kerudungnya. Nah dia ingin mengajak Rina Nose untuk kembali berkerudung dengan cara mempermalukan dan mengolok-olok dia secara umum. Apakah itu efektif? Tentu saja tidak. Dan itu justru malah jangan-jangan saya khawatirkan
menimbulkan antipati dari orang-orang yang belum berkerudung, tapi mau berkerudung, tapi kemudian ilfil untuk berkerudung karena ada orang yang berperilaku atau ada brand yang berperilaku seperti Rabbani. Tapi fakta bahwa Rabbani melakukan ini juga saya agak risau karena jangan-jangan di luar sana ada satu niche pasar yang disasar oleh Rabbani yang memiliki pemikiran serupa seperti Rabbani yang dia berkerudung dengan sebuah perasaan jumawa, merasa diri lebih baik daripada orang-orang yang tidak atau belum berkerudung dan melihat bahwa orang yang belum berkerudung sebagai orang yang bodoh karena dia tidak menutupi auratnya, tidak melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap jalan spiritualitas kita berbeda-beda, suluk kita berbeda-beda, dan proses kita juga berbeda-beda, dan merasa lebih baik daripada orang lain, itu adalah kesombongan, yang sombong ini adalah dosa besar gitu. Bahkan kalau kita merasa sombong dari Fir'aun pun, itu merupakan sebuah dosa besar, apalagi kepada orang yang dia tidak memiliki sifat seperti Fir'aun dan mungkin memiliki kebaikan yang tidak kita lihat dan tidak kita ketahui gitu. Jadi itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih, dengarkan terus atau tonton terus Podcast Ren di channel Podcast Ren di Anchor, Spotify, atau YouTube. Follow juga di Instagram untuk akun Podcast Ren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.